Satu-satunya ayat dalam Alkitab yang mengatakan, cuma satu ayat, saudara. Maaf, bukan saya akan merendahkan saudara, tapi ini fakta. Hampir semua orang Kristen, lebih-lebih orang Pentakosta karismatik, paling pintar kalau berteriak, Yesus itu raja, dia raja segala raja, dia Tuhan segala Tuhan. Betul? Pernahkah saudara tahu kapan Yesus akan jadi raja segala raja dan ayatnya di mana? Kita sering kali cuma nyebut tapi nggak tahu ayatnya di mana. Ayatnya, ya saya tahu di Alkitab memang. Masa di bukunya orang Batak? Saudara, ayatnya ada di Wahyu 19. Coba saudara buka sekarang itu. Kapan dia disebut raja segala raja? Baca ayat yang ke-16, Wahyu 19. Ayo cepat yang sudah dapat. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kapan dia disebut raja segala raja. Tidak ada ayat yang lain. Saudara, baca mulai ayat yang kelima. Ya, baca mulai ayat yang kelima. Tentang apa ayat yang kelima? 6 atau 5? 6. Perjamuan kawin anak domba. Nah, ayat yang ke-11 itu nggak boleh dipisah. Jadi 10-11 itu perikopnya harus nyambung. Masih tentang perkawinan anak domba. Oke? Baca ayat yang ke-11. Setelah pesta itu selesai, ya, lalu terjadi apa? Ayat 11 silakan. Lalu aku melihat surga terbuka. Ya. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Terus? Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya, lanjut ayat yang ke-13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Tuhan. Ayat berapa itu? Oh, 14, coba lihat. 14, ya. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Nah, lihat ini. Ini yang membuat gereja tidak teliti melihatnya. Karena disebut semua pasukan di surga menunggang kuda putih juga. Lihat ayat 11. Yesus menunggang kuda putih juga, bukan? Jadi setelah pesta kawin anak domba sampai ayat yang ke-10, otomatis tamu-tamu semuanya pulang. Lalu pengantin pasti pergi. Betul? Mempelai laki dan mempelai perempuannya. Nah, saudara, karena disebut semua pasukan di surga mengikuti dia naik kuda putih juga, maka kita nggak pernah mengerti siapa pasukan itu. Coba baca ayat yang ke-8. Siapa yang pakai pakaian lenan halus yang putih bersih itu? Ayat 8. Dan padanya dikaruniakan Ya. supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Siapa itu? Siapa yang dikaruniakan pakaian lenan halus itu? Bukan, pengantin perempuannya. Coba baca ayat yang ke-7 bagian terakhir. Ayo, ayat 7 bagian terakhir. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Terus? Dan pengantinnya telah siap. Lanjut, supaya sambung. Dan kepadanya Nah, stop. Jadi nyanya itu siapa yang dipakaikan pakaian putih? Pengantinnya. Nah, jadi di ayat 14 siapa itu yang pakai pakaian putih? Lenan halus itu. Pengantinnya. Saudara, jadi antara Yesus dan gerejanya sudah menyatu. Kepala dan tubuh sudah menyatu. Karena itu hari kawin anak domba. Jadi Tuhan Yesus memiliki pangkat otoritas raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan ketika dia apa? Menyatu dengan tubuhnya di bumi ini. Maka itu kenapa di pahanya. Dari dulu saya tuh mikir, pangkat itu kok di paha itu bagaimana? Saudara, ternyata kaki yang menerima otoritas raja segala raja adalah kaki Kristus. Dan siapa kaki Kristus itu? Gerejanya di bumi ini. Saudara, maaf, kita bukan sombong, tapi ini kenyataan. Mau diakui ataupun tidak, ya, yang iri hati pasti nggak mau ngakui. Kehadiran kita di Nabire, boleh kata pemain baru, ngerti kata pemain baru? Yang lebih dulu sudah banyak. Tapi kenapa kita bisa dibawa secepat ini? Walaupun kita ini belum apa-apa. Ya karena konsep kesatuan tadi ini. Kenapa saya menekankan kepada semua saudara untuk tinggal bersama-sama? Kenapa? Karena ayat ini. Kalau kita bisa bersatu, bisa tinggal bersama-sama, kompak itu luar biasa. Coba ceritakan kepada semua orang yang di penjunan, yang di pondok, mana lagi yang gabung-gabung itu. Orang itu heran, yang di Yudea, Nasrama, kok bisa kalian tinggal sama-sama? Sering nggak saya ditanya orang seperti itu? Nah, inilah kebenaran itu.
Karena ternyata dunia ini individualisnya sangat tinggi. Katakan amin itu. Semuanya mau sendiri-sendiri, nggak mau campur dengan orang lain. Tapi Tuhan membawa kita ke arah situ. Maka itu saya pesan ini. Kemanapun nanti saudara pergi, walaupun nggak dengan pesat lagi, tapi ingat firman ini. Kesatuan itu mutlak. Maka itu suami istri, iblis paling sering mengganggu kita dengan ketidaksatuan. Hal-hal kecil kita dibuat kacau suami istri. Hari ini sadari kebenaran ini. Jaga betul-betul. Saudara, kami dua. Kalau saudara tahu kami sering ribut, tapi saya selalu menjaga diri. Saya nggak mau ditipu oleh iblis. Ingat kita sudah pernah belajar Matius 18 ayat 19. Tidak ada ayat sehebat itu dalam seluruh Alkitab. Minta apa saja, maka Bapa yang di surga akan mengabulkannya. Itu ayat gila sekali. Minta apa saja. Masih ingat untuk siapa? Untuk dua orang yang sepakat di bumi ini. Tidak ada dua orang yang sepakat kecuali suami istri. Maka itu waktu kita menikah, kita mengucapkan janji. Dan kalau saudara ingat, kalau saya berkati pernikahan, pengantin nggak boleh mengucapkan janji dan dihafal. Saya paling marah itu. Harus tulus dari hati keluar. Karena karena berkat pernikahan itu terletak kepada ketika dua orang itu buat janji. Maka itu ulang tahun pernikahan itu penting. Untuk kita berdua ingat janji nikah kita dulu. Jadi yang janji nikahnya salah diulang lagi itu. Boleh. Ya harus enggak betul. Kalau janji nikahnya dihafalkan, apalagi didikte oleh pendetanya lebih ngaco itu. Harus tulus dari hati. Ya sehati saudara suami istri. Kalau kita sepakat minta apapun juga. Maaf kalau saya cerita tentang diri saya lagi. Karena kami sepakat minta sampai kami itu kalau minta apa itu takut. Karena takut kalau salah ngomong Tuhan jawab bagaimana nanti itu. Ngerti sampai istilah seperti itu. Belum benar saudara, kami bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa. Maka itu sesulit apa pelayanan kita hadapi. Kenapa selalu ada jalan keluar? Karena kita semuanya sepakat itu. Suami istri. Lalu ayat 20. Sayang seringkali gereja pakai ayat untuk pembukaan kebaktian. Di mana ada 2 orang atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Maka saya berkata, saudara kita lebih dari 2 atau 3 orang. Maksudnya Yesusnya lebih. Nah, bukan begitu. Artinya, harus lihat ayat 19-nya. Di mana ada 2 orang. Nah, siapa orang kedua di ayat 20 adalah suami istri. Dan terjemahan betul di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga, anak-anak. Kenapa saya menekankan kepada saudara? Pokoknya kalau ada anak sakit, jangan ke dokter dulu. Orang tuanya diperiksa dulu, pasti nggak sehati ini 2 orang. Pasti saudara. Kecil saja nggak sehati, gara-gara matiin lampu aja ribut, itu saya nggak sehati. Matiin keran air nggak sehati ribut, itu sudah nggak sehati. Serius. Begitu yang belum kawin lebih baik nggak usah kawin daripada celaka. Loh, betul. Sungguh saya waktu meneliti 1 Korintus 7, Paulus ini ngomongnya enak sekali. Aku peringatkan kamu lebih baik kamu tidak menikah. Loh, kenapa dia ngomong seperti itu? Karena rahasianya di sini. Lebih baik sendiri, tidak punya tanggung jawab apa-apa, nggak ada yang nuntut, daripada menikah tapi nggak sehati. Itu lebih celaka, saudara. Ingat saya selalu berkata orang salah kawin seperti ngemut silet, jangan lupa itu. Itu menderita sekali orang salah kawin itu. Dan betul kata Paulus lebih baik nggak usah menikah, nggak disalahkan apa-apa. Maka itu jaga kesehatan saudara. Maka kesimpulannya, seharusnya tidak ada rumah tangga yang bermasalah, yang nggak selesai masalahnya. Loh, betul nggak? Karena diberi janji, minta apapun juga. Saya kagum pada janji itu. Saya ulangi lagi, sampai kami dua itu kalau mau minta apa-apa itu mikir dulu, salah nggak nanti ini. Kalau sampai salah ngomong, Tuhan jawab, celaka sekali. Logikanya itu ya. Sampai seperti itu, karena hebatnya ayat itu. Maka itu, kesehatan itu penting. Nah, bayangkan, kalau semua rumah tangga, kalau semua gereja bisa bersatu seperti itu, setan itu nggak punya hak lagi untuk nyerang. Nah, tapi ini kurang ajar, jangan namain dulu. Setan tahu ayat vital itu. Sebelum mereka diserang, mereka nyerang balik. Dan apa yang dia serang? Rumah tangga dibuat nggak sehati. Perkara-perkara kecil. Yang sudah menikah pasti tahu. Kita ini ribut suami istri bukan karena ada dinding roboh, atap runtuh. Enggak. Betul nggak? Kita ini ribut gara-gara sandal. Betul nggak? Kancing lepas. Kecil-kecil. Ayo, sudah menikah betul tidak itu? Iya toh? Juga setrika. Apa? Oh ya Ika, kenapa Papa Mama Ika? Saudara, maka itu jangan mau dikacaukan oleh iblis, katakan amin. Karena kita tahu tipu muslihatnya. Saudara, luar biasa kalau kita mau sehati suami istri, tetap kompak dalam pelayanan. Maka itu kenapa saya paling ngurus kalau ada orang ngomong salah.
Maka itu hati-hati, saudara. Kalau nyampaikan sesuatu, apalagi saran dengan jempol ini kurang ajar. Betul, jempol.